Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, sobat Zada Edu, kita lanjutkan pembahasan kita ya tentang organel sel eukariotik. Di video-video sebelumnya ya kita sudah membahas tentang organel-organel sel ya pada sel hewan ya seperti yang ada di gambar ini ya. Kita sudah sebutkan organ-organelnya ya semuanya secara umum. Kemudian juga mulai dari retikulum endoplasma ya, nukleus, membran plasma, ribosom, badan Golgi, kemudian lisosomes, kemudian juga peroxisomes, mitokondria ya, mikrofili, mikrotubules, sitoskeleton ya, ini bagian dari sitoskeleton, kemudian sentrosom, dan juga kita sudah membahas juga flagella ya atau flagellum. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana dengan organel pada sel tumbuhan ya, bagaimana organel pada sel tumbuhan. Nah, hampir sama ya, tidak jauh berbeda dengan sel hewan ya. Tadi organ-organnya banyak yang serupa ya, bisa kita lihat di sini ya, sama-sama punya nukleus ya, sama-sama punya nukleus, kemudian juga sama nukleusnya ya, ada nuklear envelope-nya, membrannya ya, kemudian di tengah-tengahnya ada nukleolusnya, inti dari inti sel, kemudian juga ada kromatin juga ya, yang mana kromatin ini adalah ya DNA itu sendiri ya, DNA dan protein. Kemudian juga ada retikulum endoplasma ya, ada yang kasar juga ada yang halus. Kemudian juga ada ribosom, juga ada cytoskeleton ya, kerangka sel ya. Kemudian juga ada membran plasma ya, membran plasma ini juga ada di sel hewan. Kemudian ada peroxisom juga ya, peroxisom yang peroxisom ini juga ada di sel hewan dan dikenal juga sebagai organel purba ya, karena memang fungsinya yang unik dan diduga berfungsi ya untuk terlibat dalam berbagai proses metabolisme ya, reaksi di sel itu terlibat di sini. Namun diduga dia organel purba karena banyak peran-peran dia yang sudah digantikan organ-organ yang lain ya. Misalnya ada mitokondria ya, peran dia yang sebagian digantikan oleh mitokondria. Mitokondria juga ada di sel hewan ya, yang fungsinya untuk respirasi sel. Kemudian juga ada badan Golgi ya, kemarin di video sebelumnya sudah kita bahas. Nah, namun pada video kali ini kita akan fokus pada beberapa organel yang hanya ada pada sel tumbuhan ya. Jadi ini merupakan menjadi semacam indikator ya. Semacam indikator yang membedakan antara sel tumbuhan dan sel hewan ya. Yang membedakan sel tumbuhan dan sel hewan ya. Apa itu? Yang pertama adalah adanya vakuol ya. Vakuol ya. Ini ya. Ini vakuola vakuola ini hanya ada pada tumbuhan secara umum ya. Kita kemarin tidak kita temukan ada pada sel hewan ya. Di sel hewan kan kemarin tidak ada vakuola ya. Nih, ini sel hewan ya, tidak ada temukan vakuola, walaupun sebetulnya juga ada ya di beberapa hewan ditemukan vakuola, hanya saja kecil ya, kecil dan sehingga tidak begitu dianggap terkadang ya. Nah, kalau pada sel tumbuhan, vakuola ini sangat tampak karena dia besar ya. Kita lihat sini ukurannya juga besar. Lalu apa fungsi vakuola? Vakuola ini bisa dibilang fungsinya seperti Seperti gudang ya. Di sini dijelaskan function include storage ya. Storage ini seperti gudang, tempat penyimpanan ya. Jadi di situ ada pigmen ya, air dan molekul-molekul lain, bahkan waste product ya. Jadi produk-produk buangan juga ditampung di sini, dan di sini terjadi pemecahan molekul-molekul pembuangan tersebut ya.
Ini vakuola ya. Jadi ini jadi salah satu ciri pembeda antara sel tumbuhan dan sel hewan. Yang kedua ya, yang kedua adalah kloroplas ini ya. Kloroplas. Nih. Kloroplas ya, berarti yang ini ya, nih kloroplas. Yang sudah kelihatan seperti ini ya. Nah, ini kloroplas ya. Nah, ini kloroplas ya, kloroplas. Jadi kloroplas ini dia organel ya atau organ sel yang di dalamnya terdapat lempengan-lempengan ya warna hijau seperti ini gambarnya, yang mana disinilah terjadi proses fotosintesis ya. Jadi di kloroplas inilah terjadi fotosintesis, makanya di sini disebutkan fotosintetik organel, organel fotosintesis ya. Jadi dia convert energy of sunlight to chemical energy stored in sugar molecules ya. Intinya di sini terjadi proses fotosintesis yang mana nanti akan memanfaatkan energi cahaya ya, kemudian dirubah menjadi gula ya. Akan dibahas sendiri pada bab fotosintesis ya. Ini juga menjadi pembeda antara sel tumbuhan dan sel hewan, karena sel di sel hewan ya ataupun di sel fungi pun ya tidak ada ini organel kloroplas ya. Kloroplas ini hanya ada pada sel tumbuhan ya. Atau juga terkadang disebut juga plastida ya. Kalau kadang-kadang kan baca di soal, oh, kok nggak ada kloroplas tapi adanya plastida ya, itu serupa ya. Jadi hanya saja disebut kloroplas karena ini plastida yang memiliki klorofil ya, dalamnya terdapat banyak klorofil ya. Kemudian juga ada namanya plasmodesmata ya. Ini ya, ini semacam celah di dinding sel ya. Ya, ini juga pembeda ya, karena memang di sel hewan tidak ada dinding ya. Kalau di ini kan ada dinding, sehingga butuh lubang, butuh celah ya. Plasmodesmata ya. Kalau pada sel tumbuhan ada dinding, tapi pada sel hewan tidak ada dinding ya. Pada sel hewan tidak ditemukan adanya dinding sel. Dinding berbeda sama membran ya. Ini dinding ya. Nih. Kalau dinding ini khas apa namanya? Hanya dimiliki oleh sel tumbuhan ya. Dinding ini khas hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Jadi ada 3 organel yang khas dimiliki oleh sel tumbuhan ya. Yang pertama vakuola, yang kedua kloroplas, yang ketiga dinding atau sel wall ya, dinding sel. Loh, bukannya di sel hewan juga ada dinding ya? Oh, tidak ada. Di sel hewan tidak ada dinding, adanya membran. Nah, kalau di membran, kalau membran sel ya, pembungkus sel itu semua sel punya. Ya, termasuk sel tumbuhan ini ada ya, plasma membran nih ya, yang tipis ini ya. Nah, di sebelah dalam dari dinding. Ya, jadi ada dinding, ada membran. Berbeda ya. Jangan dianggap sama. Kalau dinding itu hanya ada pada tumbuhan, sedangkan kalau membran sel itu bukan hanya, ada dimiliki semua sel. Semua sel punya membran sel. Ya, artinya yang membungkus, yang melapisi sel. Kalau nggak dibungkus kan gimana ya? Nah, baik, kita lanjutkan ya. Jadi dinding ini fungsinya di sini jelaskan ya, maintain cells shape ya, jadi menjaga bentuk sel karena dinding ini kaku sifatnya, berbeda sama membran sel yang ada pada sel hewan. Dia bisa berubah-ubah bentuknya ya. Bisa berubah-ubah, nggak sekaku sel tumbuhan. Kalau sel tumbuhan ini kaku dia. Kenapa ada dinding? Ya, dinding ini nggak bisa berubah-ubah seenaknya ya, dinding namanya dinding. Ya. Sehingga memang kalau kita perhatikan antara sel hewan dan sel tumbuhan itu biasanya lebih kaku sel tumbuhan ya. Kalau sel kita pada manusia ini kan bisa digerak-gerak, bisa dipenyet-penyet ya. Nih. Tapi kalau pada sel hewan kan sel tumbuhan kaku ya. Sel tumbuhan itu kaku dia. Walaupun ada yang bisa berubah-ubah ya, tapi tetap dia relatif selnya kaku ya. Karena sel tumbuhan punya dinding sel ya. Nah, jadi ini tiga pembeda, 3 organel yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan tapi tidak dimiliki oleh sel hewan ya. Mungkin demikian ya pembahasan kita tentang organel-organel ya pada sel eukariot ya. Pada video ini khusus membahas tentang sel pada organel pada sel tumbuhan ya, dan telah kita jelaskan
dan sebutkan 3 organel yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan yang menjadi penanda khusus. Nah, demikian ya, semoga bermanfaat untuk adik-adik semua, sobat Kobi sekalian. Jangan lupa untuk di-subscribe dan like ya. Jika dirasa materi ini bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.